Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tapi para ulama itu menceritakan dan dimasukkannya ke dalam Kitabus Shalah. Pada kesempatan ini kami tidak akan membahas Kitabus Shalahnya, tapi akan melihat cerita ini, kisah ini dari sisi yang berbeda, yaitu terkait dengan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, diriwayatkan masuk Islam di usia 17 tahun. Dan beliau adalah salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ini, pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dipercaya sebagai gubernur pemimpin di wilayah Kufah yang saat ini masuk ke dalam wilayah Irak. Satu waktu Sa'ad bin Abi Waqqas dilaporkan kepada Umar bin Khattab oleh masyarakatnya. Mendengar laporan itu, kemudian Umar bin Khattab memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Aba Ishaq, ini panggilan lembutnya. Subhanallah. Inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu shalah. Hai Aba Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada masyarakat kamu yang mengadukan kepadaku bahwa engkau tidak bagus sholatnya, tidak baik sholatnya, tidak sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Mungkin seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas diadukan seperti itu. Beliau memberikan jawaban kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa? Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, kalau saya sholat menjadi imam mereka, saya melakukan sholat sebagaimana saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Ma'akhlimu anha, saya tidak mengurangi sedikit pun. Usolli sholat al-isya, aku sholat isya dengan mereka. Fa'arkudu fil ulayain. Fa'arkudu fil ulayain itu artinya aku mutawilan. Saya perpanjang berdiri saya di 2 rakaat pertama di sholat isya. Wa ukhifu fil ukhrayain, dan aku pendekkan di 2 rakaat terakhir sholat isya. Itu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Mendengar seperti itu, yakinlah Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah berjalan dalam kebenaran. Namun sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab mengutus beberapa pasukan untuk datang ke Kufah langsung, bertanya kepada masyarakatnya keluhan apa yang mereka dapati dari seorang pemimpin yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Datanglah utusan, dalam riwayat 1 orang, dalam riwayat lain 2 orang. Utusan Umar bin Khattab ini mendatangi satu masjid ke masjid yang lain. Tidak ada satupun yang mengeluhkan terkait Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga sampailah utusan itu di Bani Abs, salah satu wilayah Bani di Kufah. Kemudian utusan itu bertanya kepada penduduk situ, apa yang kalian temukan di Sa'ad bin Abi Waqqas? Semuanya diam, kecuali ada 1 orang yang berdiri dan menyampaikan keluhannya, yang bernama Usamah bin Qatadah. Apa kata Usamah? Wahai utusan, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini gak pernah keluar untuk perang, diem aja di rumah. Wala yaksimu bisawiyah, kalau dapat rampasan perang ghanimah tidak membagi rata. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memutuskan hukuman atau perkara dengan adil. Ada 3 keluhannya. La yasiru bisariyah, tidak keluar untuk berperang. Wala yaksimu bisawiyah, tidak membagikan harta rampasan dengan rata. Wala ya'dilu fil qadiyah, tidak adil dalam memutuskan perkara. 3 keluhan ini disampaikan langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Utusan itu menyampaikan, wahai Sa'ad, kami telah datang ke beberapa wilayah, banyak wilayah yang diam dan memuji engkau, tidak ada keluhan, tapi ada satu wilayah yang mengeluhkan 3 perkara. Engkau itu tidak pernah keluar untuk perang, engkau itu tidak membagikan harta rampasan dengan rata, dan engkau tidak berbuat adil dalam memutuskan perkara. Subhanallah, saat mendapatkan keluhan seperti itu. Kemudian apa jawaban Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Amma wallahi la duwanna." Kalau begitu saya juga akan berdoa untuk dia 3 perkara. Allahumma in kana abduka hadza kadiban. Wahai Allah, jika hambamu tadi itu yang mengadu itu berbohong, qama riya'an wa sum'atan, dia tampil karena ria atau sum'ah ingin didengar orang, maka aku doakan 3 hal. Fa'atil umrahu, panjangkan usianya. Wa'atil faqrahu, panjangkan kefakirannya. Wa'aridhu bil fitan, maka limpahilah dengan fitnah. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat, dalam syariat kita, ingat, doa yang terzolimi itu lebih cepat sampainya kepada Rabbul Alamin. Apa yang terjadi para jamaah? Diriwayatkan bahwa Usamah bin Qatadah ini, subhanallah, beliau ternyata benar umurnya panjang dan dalam keadaan kefakiran dan menjadi, kalau bahasa kita, menjadi gelandangan. Karenanya ada seorang Abdul Malik menyampaikan bahwa Usamah bin Qatadah ini selalu mengatakan, "Syaikhun kabirun maftunun asobatni da'watu Sa'ad." Saya adalah orang tua renta yang maftun, yang terhina. Asobatni da'watu Sa'ad. Aku telah terkutuk karena doanya Sa'ad. Subhanallah, hati-hati doa yang terzalimi. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam pemerintahan kita ada RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai presiden. Jangan mudah masyarakat mengadukan kepada pimpinan, khawatir pemimpin itu salah tangkap, khawatir pemimpin itu terpengaruh oleh aduan-aduan sehingga mengambil kebijakan yang menyakiti pemimpin yang soleh. Di kampus ada ketua jurusan, ada wakil dekan, ada wakil rektor, ada rektor. Hati-hati, jangan mudah mengadukan kepada langsung pimpinan tanpa konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Khawatir pemimpin itu soleh dan dia tersakiti, maka dia berdoa seperti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam hidup kita tidak mungkin terlepas dari omongan orang lain. Ada satu syair yang selaras dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Apa kata syair ini? Wallahi law sahabal insanu Jibrila lam yaslimil mar'u min qala wa min qila. Demi Allah, meskipun ada orang yang berteman dengan malaikat Jibril, maka dia tidak terlepas, tidak selamat dari omongan orang. Qad qila fillahi aqwalun mudabbajatun tutla idza ruttilal Qur'anu tartila. Ada omongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu bi anna lahu wuldan wa sahibatan. Ada yang mengatakan Allah itu punya anak dan punya istri. Zuran alaihi wa buhtanan wa tadlila. Itu dusta, itu tuduhan, itu penyesatan. Hadhihi maqalatuhum fillahi khaliqihim. Ini omongan mereka kepada penciptanya. Fa kaifa in qila fina ba'du ma qila. Bagaimana apatah lagi kita yang diomongin oleh mereka? Pasti tidak akan terlepas. Hikmahnya adalah pertama, dalam hidup kita tidak mungkin selamat, tidak mungkin terlepas dari omongan dan gunjingan orang. Ketika menghadapi itu, sabar dan tenang. Yang kedua, hati-hati. Jangan mudah melaporkan pemimpin yang selama ini hidup dengan dirimu, melaporkan ke atasan tanpa konfirmasi kepada dirinya terlebih dahulu. Ini khawatir menyinggung perasaan pemimpin itu, dan kalau pemimpin itu soleh, terzolimi, maka habislah kita. Demikian para jamaah, kisah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.